Perkenalkan, nama saya Agnesia Flora Girsang dengan NPM 2235200051. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek akhir kami di mana kami membuat web toko baju online yang bernama Chimela Fashion Store. Di sini kami akan menunjukkan codingan kami yang dimulai dari indeks HTML yang dimana terdiri dari beberapa bagian, yaitu mulai dari struktur dasar HTML, kemudian navigation barnya. Navigation ini memungkinkan tampilan responsif dengan menu yang bisa dikembangkan menggunakan Expand LT. Kemudian pada navbar dark, BG dark ini akan memberikan warna latar hitam dengan teks putih. Lalu navbar expand LG yang ini akan berubah menjadi mode hamburger di layar kecil. Kemudian MS Auto akan mengatur menu ke kanan layar, yang dimana link menu tersebut adalah sebagai berikut, yaitu Home, Login, Shop, Card, dan Sign Up. Kemudian masuk kepada bagian header. Headernya kami membuat layar belakang biru dengan teks putih dan teks beranda tengah dengan menggunakan BG Primary, teks white, teks center, dan PY5 dengan judul New Summer Collection 2025, Find the latest trends and best deals. Kemudian padding vertical PY5 untuk memberikan ruang yang nyaman. Lalu pada sidebar kami membuat list produk yang akan kami jual, yaitu mulai dari Women's Collection, Men's Collection, Kids Collection, Bags Collection, Shoes Collection. Berikut adalah daftar produknya. Yang pertama yaitu produk Default Women Collection. Menggunakan bootstrap grid dengan Cold MD 9. Untuk daftar produknya, setiap produk ditampilkan dengan format card bootstrap yang berisi IMG, SRC, kemudian nama produknya, lalu harga produknya, lalu tombol Add to Cart, kemudian footernya kami menggunakan BG Dark, Text White, dan Text Center PY5 untuk membuat latar gelap dengan teks putih dan teks di tengah. Kemudian yang akan di-run dengan menghasilkan tampilan berikut. Berikut adalah tampilannya, yang dimana ini adalah navigation barnya yang berisi nama dari toko kami, yaitu Chimela Fashion Store. Lalu ada menu Home, Login, Shop, Card, dan Sign Up. Lalu ini adalah headernya, yaitu New Summer Collection 2025, Find the latest trends and best deals. Lalu di sini terdapat kategori mulai dari Women's Collection, Men's Collection, Kids Collection, Bags Collection, dan Shoes Collection. Ini adalah bagian footernya. Sekian dari saya, dilanjutkan dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Melanie Manurung, NPM 22352034. Di sini saya akan menjelaskan sign up pada proyek kami. Yang pertama yaitu deklarasi doctype dan elemen root. Ini adalah menyatakan dokumen HTML yang membantu browser memahami format dokumen. Kemudian menentukan bahwa bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris.
Kemudian yaitu bagian head. Bagian head digunakan untuk memasukkan metadata, halaman, dan pengaturan gaya. Seperti meta charset UTF -8 ini, menentukan karakter coding untuk halaman ini yang mendukung karakter internasional seperti aksen, simbol, atau karakter non-Latin. Kemudian meta name viewport. Pengaturan untuk membuat halaman responsif yang menyesuaikan tampilan halaman dengan ukuran layar perangkat yang digunakan. Kemudian title sign up, version store, menentukan judul halaman yang akan muncul pada tab brosur. Kemudian ini ada link yang menyertakan file CSS Bootstrap dari CDN untuk mengaplikasikan gaya dan komponen UI siap pakai. Kemudian pada bagian body, berisi elemen-elemen yang akan tampil pada halaman web, seperti nav class, sama dengan navbar, navbar expand, LG, navbar dark, membuat elemen navbar dengan desain gelap, dan teks berwarna putih atau navbar dark, menggunakan kelas dari Bootstrap untuk styling. Kemudian pada bagian ini, Simela Fashion Store menampilkan nama merek yang mengarah ke halaman utama, yaitu index.html. Kemudian pada form registrasi sign up, yaitu pada div class. Form container, semua elemen form dibungkus dalam div yang memberikan margin vertikal untuk memberi jarak antara elemen pada halaman. Kemudian card design, menggunakan card dari Bootstrap untuk mengatur elemen form di dalam kotak dan header dan body. Kemudian card header, membuat bagian header dengan latar belakang biru, teks berwarna putih, dan teks dipusatkan. Kemudian sign up, yaitu untuk menampilkan judul sign up di header. Kemudian form input file, yaitu input untuk nama lengkap menggunakan kelas form control dari Bootstrap untuk memastikan tampilan input sesuai dengan desain. Kemudian email address input type, email class form control, ID email, name email, required. Input untuk email, tipe email memungkinkan validasi otomatis untuk format email. Password confirm password. Kedua input ini menggunakan tipe password yang menyembunyikan karakter yang dimasukkan untuk privasi. Yang kemudian itu ada submit. Untuk hasilnya kita bisa lihat ini adalah hasil dari sign up. Di sini akan dituliskan nama, kemudian ini ada email, password, dan konfirmasi password. Kemudian akan di sign up. Jika kalian sudah punya akun, ketik login yang akan jadi seperti ini, yang memiliki codingan seperti ini. Di sini akan saya jelaskan, yaitu bagian deklarasi, duct tape, dan elemen root. Ini adalah sama seperti yang pada sign up. Ini adalah deklarasi yang menunjukkan bahwa dokumen ini menggunakan HTML5. Ini penting untuk memberitahu browser tentang tipe dokumen yang digunakan agar rendering halaman dilakukan dengan benar. Kemudian HTML length adalah elemen root dari dokumen HTML. Atribut length sama dengan N menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris. Kemudian head, pada bagian ini berisi metadata dari referensi ke file eksternal yang dibutuhkan untuk pengaturan tampilan dan fungsionalitas. Kemudian meta charset ini juga menentukan encoding karakter untuk halaman ini, memungkinkan penggunaan karakter internasional dan simbol dalam
halaman web. Kemudian pada link ini juga, ini adalah link untuk ke CSS dari Bootstrap yang disediakan oleh CDN. Dengan menggunakan CDN, kita mendapatkan styling Bootstrap tanpa perlu mengunduh file secara lokal. Atribut integrity adalah cara untuk memastikan file yang diunduh tidak diubah atau terkompromi. Atribut ini digunakan mengizinkan atau membatasi akses lintas sumber daya. Kemudian ini pada title, menentukan judul halaman yang akan ditampilkan pada tab brosur. Dalam hal ini judulnya adalah Hello World. Kemudian pada bagian body yang kita bisa lihat, ini berisi elemen-elemen yang ditampilkan kepada pengguna di halaman web. Oke, sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Cindy Olivia Bruguru Singa, NPM saya 2235248. Di sini saya akan melanjutkan tentang bagian SOP, di mana di sini ada codingan SOP itu bisa kita lihat. Yang pertama dari deklarasi, .type dan elemen root. Di sini menunjukkan bahwa dokumen ini adalah HTML5 yang menandakan bahwa bahasa utama halaman ini adalah bahasa Inggris. Bagian ini berisi informasi terkait mendata halaman atau pengaturan, like ke file CSS dan style tambahan. Di sini ada mengatur pengkodean karakter menjadi UTF-8 yang memastikan dukungan untuk berbagai karakter internasional, yang dimana menyediakan pengaturan responsif untuk memastikan tampilan halaman baik pada berbagai perangkat. Di sini ada CSS custom, yang dimana body atau background color yang mengatur latar belakang halaman menjadi warna abu-abu yang terang. Kategori item hover atau kursor, pointer, background, dan color yang menambahkan efek hover pada item kategori sehingga akan berubah warna latar belakangnya saat di hover dan di kursor berubah menjadi pointer. Yang ketiga ada bagian body. Di bagian body terdapat elemen-elemen yang akan tampil pada halaman web. Navbar yang menyediakan navigasi menggunakan navbar dengan desain gelap. Login atau nama merek yang mengarah ke halaman utama meskipun saat itu tautannya kosong. Di sini ada button, tombol untuk mengubah tampilan navbar menjadi collapsible atau tersembunyi pada perangkat dengan layar kecil. Navbar menggunakan kelas Bootstrap untuk mengatur elemen navigasi ke kanan. Item navigasi seperti home, profil, shop, cart, dan sign up ialah kategori produk. Kategori produk di kolom sisi kiri atau kategori produk yang lainnya. Judul untuk bagian kategori, daftar kategori produk. Setiap kategori dibungkus dengan elemen yang dimana terdapat item kategori yang diklik untuk menampilkan produk terkait, misalnya kategori seperti Women's Collection atau dengan Men's Collection, Kids Collection, dan lain-lainnya. Daftar produk, kolom utama yang akan menampilkan daftar produk yang akan diubah secara dinamis berdasarkan kategori yang dipilih. Bagian footer, halaman dengan latar belakang gelap dan teks putih. Teks footer menampilkan hak cipta. Yang keempat ada JavaScript, yang dimana bagian ini berisi kode JavaScript yang mengontrol interaksi pada halaman. Fungsi kategori, fungsi ini digunakan untuk mengganti produk yang ditampilkan berdasarkan kategori yang dipilih. Kata produk dikelompokkan berdasarkan kategori woman, men, kids, bags, dan setiap kategori pemilik array objek produk dengan properti, title, dan price. Mengubah daftar produk ketika pengguna memiliki salah satu kategori, fungsi ini menghapus konten yang ada di dalam elemen. Dengan ID product list, menambahkan kategori produk sesuai kategori yang dipilih. Yang dimana ada penggunaan framework Bootstrap.
Di sini digunakan untuk styling halaman-halaman, membuatnya responsif. Elemen-elemen seperti navbar, card, dan tombol menggunakan kelas-kelas dari Bootstrap untuk pengaturan dan tampilan yang konsisten di berbagai perangkat. Di sini bisa kita lihat di mana ada shop dan di mana ada women's collection, men's collection, kids collection, dan bags collection, dan shoes collection atau sepatu. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang card, yang dimana card adalah deklarasi tipe dan elemen root, yang menunjukkan bahwa halaman-halaman yang di sini menggunakan bagian utama. Di bagian body juga, ini terdapat elemen-elemen utama yang akan ditampilkan pada halaman web, elemen navbar, dan lain sebagainya. Item navigasi yang mengarah ke halaman seperti home, profil, shop, card, dan yang lainnya. Konten utama dari ini tersebut dari barang keranjang, di mana tempat untuk menampilkan barang-barang yang ada di keranjang belanja. Tombol untuk menghapus seluruh isi keranjang. Button class atau button primary menunjukkan tombol untuk melanjutkan ke proses checkout. Bagian footer dengan latar belakang gelap dan teks putih yang menampilkan hak cipta dari toko online. Di sini ada bagian yang berisi kode JavaScript untuk mengelola keranjang belanja dan interaksi pengguna, di mana data keranjang yang disimpan di local store. Jika tidak ada data sebelumnya, maka cart akan menjadi array yang kosong. Fungsi ini digunakan untuk mempengaruhi tampilan keranjang dan menghitung total harga, menambahkan setiap item ke dalamnya yang menggunakan grid elemen. Setiap item ditampilkan dalam format cart dengan gambar produk, nama produk, harga, dan tombol untuk menghapus item. Menambahkan harga setiap item untuk menghitung total harga. Di sini ada memperbarui elemen total harga dengan nilai yang sudah dihitung. Fungsi ini menghapus item berdasarkan indeks dalam array cart dan menyimpan perubahan di local store. Setelah itu update cart yang dipanggil untuk memperbarui tampilan. Di mana di sini ada checkout. Ketika tombol checkout diklik, muncul alert yang menunjukkan bahwa proses checkout dimulai. Anda dapat menambahkan logika lebih lanjut untuk proses checkout atau pengalihan ke halaman pembayaran. Lalu fungsi ini dipanggil saat halaman dibuat untuk memperbaharui tampilan keranjang belanja berdasarkan data yang ada di atas. Bootstrap digunakan untuk menyediakan tampilan responsif dan elemen seperti navbar, card, tombol, dan layout grid. Ini memungkinkan halaman tampak baik di berbagai ukuran layar. Di sini saya akan menjelaskan tentang card. Di mana di sini ada tampilannya. Oke. Di Chimela Fashion Store, yang dimana di sini kita harus membayarnya. Di sini sudah tertera harga yang kita bayar dari apa yang kita belanja dari Chimela Fashion Store, dan kita akan check out tersebut lalu membayarnya terhadap aplikasi tersebut. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kata atau penjelasan yang kurang baik,